Bab 15 Xiao Jian mengenakan gi biru. Membuatnya tampak elegan dan percaya diri. Namun, dia memiliki ekspresi suram di wajahnya yang membuatnya tampak sangat mengancam. Yang terbaik adalah jika dia muncul. Jika tidak, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di Xiao Clan. Memang, apa nyali hebat yang dimiliki orang ini? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani mengenai wajah Tuan Muda Sulung. Dia hanya meminta masalah. Memukul wajahnya ketika Xiao Jian mendengar ini. Wajahnya yang suram menjadi lebih menakutkan. Sehubungan dengan statusnya, dia adalah orang dengan bakat tertinggi dalam kultivasi di antara generasi muda klan Xiao. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri puncak. Satu langkah untuk menjadi guru bela diri termuda di Mohe City. Xiao Chen hanya sepotong sampah. Namun dia benar-benar berani menantangnya. Selanjutnya, dia memukul wajahnya di depan semua orang. Apa yang sedang terjadi di dunia? Xiao Jian sudah memutuskan bahwa jika Xiao Chen berani datang, dia akan segera melumpuhkannya. Membiarkannya benar-benar merasakan penyesalan. Waktu perlahan berlalu. Dan waktu yang ditentukan sudah berlalu 4 jam dan Xiao Chen masih belum muncul. Obrolan orang banyak semakin keras. Xiao Jian menatap pintu masuk. Tetapi tidak ada Xiao Chen yang terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Xiao Jian bergumam pada dirinya sendiri dan melanjutkan menuju penatua pertama dari klan Xiao. Yang memimpin duel ini. Paman bela diri. Xiao Chen masih belum datang. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menemukannya? Kepala klan Xiao Clan, Xiao Xiong, telah memasuki kultivasi pengasingan tertutup untuk menerobos dan menjadi Martial Saint. Dia telah menyerahkan pengelolaan urusan klan Xiao kepada penatua pertama, Xiao Qiang. Untuk acara seperti duel ini, Xiao Qiang akan memimpin mereka juga. Xiao Qiang dengan dingin menyatakan, "Kamu pikir aku belum mencoba menemukannya dalam beberapa hari terakhir?" Para penjaga Sevenhorn Mountain memberitahu saya bahwa dia masuk ke dalam dan belum pergi ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini. Mereka merasa aneh sekali. Ada binatang roh peringkat 2 bahkan di pinggiran Gunung 7 Tanduk. Jadi jika penggarap ranah pemurnian roh kelas 9 masuk ke dalam, bukankah mereka hanya mencari kematian? Haha. Tuan Muda Xiao. Orang itu mungkin sudah mati di kaki binatang buas roh. Sepertinya Anda tidak perlu melakukan tindakan pribadi lagi. Bahkan setelah 7 hari, dia masih belum keluar. Dia pasti sudah mati. Tidak heran dia belum muncul tiba-tiba. Keributan pecah di antara kerumunan bersama teriakan terkejut. Xiao Chen telah tiba. Xiao Chen ada di sini. Dia benar-benar ada di sini. Siapa gadis di sampingnya? Apakah kalian tahu? Aku belum pernah melihatnya. Sudah hampir waktunya untuk duel. Mengapa dia membawa seorang gadis? Namun, gadis ini cukup cantik. Xiao Chen hanya mengabaikan penipu mereka dan dengan tenang berjalan menuju arena di tengah aula bela diri. Xiao Yulan diikuti di sampingnya dengan cemberut. Dia tidak terbiasa dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya pada awalnya. Xiao Jian terkejut ketika dia mendengar berita kedatangan Xiao Chen. Namun, setelah Xiao Chen tiba di panggung, Xiao Jian hanya tertawa dingin. "Saudaraku, kupikir roh binatang sudah memakanmu di Gunung 7 Tanduk. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan bisa keluar." Xiao Chen tersenyum lembut. "Terima kasih banyak kepada kakak lelaki atas perhatian Anda. Tetapi sebelum kita menyelesaikan ini, bagaimana saya bisa membiarkan diri saya mati?" Pada saat ini, Xiao Qiang, yang telah mengamati jalannya peristiwa, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia memandang Xiao Yulan dengan ekspresi kompleks dan berjalan cepat dan berkata, "Laner, kamu akhirnya mau turun dari gunung. Mengapa kamu tidak memberitahuku dulu?"
Xiao Yulan berkata sedikit tidak wajar. Aku turun dengan sepupu secara mendadak. Saya hanya datang untuk menonton duel hari ini. Xiao Qiang sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Sehubungan dengan Xiao Yulan, rasa bersalah yang mendalam selalu tertanam di hatinya. Ketika dia masih kecil, dia mengirimnya ke Gunung Tujuh Tanduk karena dia tidak bisa mengendalikan martial spiritnya sendiri. Bab 15a. Namun, dia menyaksikan dia tumbuh kesepian dan kesepian saat dia tumbuh dewasa. Xiao Qiang merasa jijik pada dirinya sendiri. Apakah dia terlalu kejam? Ketika Xiao Yulan mampu mengendalikan martial spiritnya sendiri, Xiao Qiang mencoba membujuknya untuk meninggalkan gunung beberapa kali. Namun, Xiao Yulan telah diisolasi dari orang terlalu lama. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia masih tidak akan meninggalkan gunung. Paman Qiang, bisakah kita mulai sekarang? Xiao Jian berkata dengan tidak sabar sambil berdiri di samping. Xiao Qiang pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada Xiao Chen, "Apakah kamu siap?" Melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya, Xiao Qiang berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun duel ini adalah pertarungan sampai mati, Anda semua adalah saudara. Saya ingin menekankan bahwa jika satu pihak mengakui kehilangannya, pihak lain harus berhenti. Yang terbaik adalah semua keluhan berakhir dengan ini. Xiao Jian, bisakah kamu melakukan ini?" Xiao Jian mengangguk tetapi tersenyum dingin di hatinya. Membunuh Xiao Chen akan mengotori tangannya. Dia akan berhenti sebelum itu terjadi. Benar-benar lelucon. Namun, ia harus memikirkan cara untuk melumpuhkan kultivasi orang yang ceroboh ini. Mereka berdua naik ke arena, berdiri di sudut masing-masing, dan saling menghormati. Duel ini telah resmi dimulai dan suasana di aula bela diri juga mulai berubah menjadi berat. Xiao Jian berdiri di arena, perlahan meningkatkan niat membunuh. Dia tidak berniat untuk menyeret keluar pertarungan ini dan siap untuk menyelesaikan Xiao Chen dengan satu langkah. Sampah di grade 9 Spirit Refinement. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan satu gerakan, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Xiao Chen berdiri dengan santai di sudut, tetap berjaga-jaga, dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation di tubuhnya. Setelah pertempuran dengan penatua pertama dari klan Zhang, Xiao Chen tidak merasa takut terhadap Xiao Jian yang merupakan murid bela diri puncak. Dia tidak khawatir tentang pertempuran ini. Dan tidak ada cara bahwa teknik marsial peringkat kuning kelas medali Xiao Jian bisa melawan teknik marsial peringkat kuning kelas superior. Bahkan jika dia hanya memiliki 6 hari latihan di bawah ikat pinggangnya. Xiao Jian tidak menahan diri dan mengangkat kekuatan marsial murid puncaknya hingga maksimal. Dia hanya menunggu Xiao Chen untuk membiarkan penjaganya turun sebelum bergerak, memancarkan niat membunuh untuk menekan Xiao Chen. Setelah mengolah Purple Thunder Divine Incantation, Xiao Chen sangat sensitif terhadap aliran Qi. Namun, bagi Xiao Chen, niat membunuh Xiao Jian tampak sangat lemah. Tidak memengaruhinya sama sekali. Dia hanya memberi Xiao Jian senyum lembut dan menatapnya tanpa rasa takut ketika Azure Dragon yang berenang di dantian Xiao Chen merasakan niat membunuh yang sangat kecil ini. Rasanya seolah martabat itu dinodai. Itu melepaskan raungan keras di dalam tubuh Xiao Chen, menyebabkan aura Xiao Chen tiba-tiba naik dengan eksplosif. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Jian dengan paksa bangkit kembali. Kekuatan marsial spiritual binatang Azure naga kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh murid bela diri yang tidak berarti. Xiao Jian merasa sangat terkejut. Xiao Chen benar-benar berhasil mengirim auranya kembali. Jadi mungkinkah dia sudah mencapai ranah master bela diri? Itu tidak mungkin. Warna kulit Xiao Jian sedikit berubah. Xiao Chen adalah sampah penyempurnaan roh kelas 9.
Bagaimana ia bisa tiba-tiba menerobos dari puncak murid bela diri ke ranah master bela diri? Dia harus segera bergerak. Xiao Jian tahu bahwa kondisi mentalnya sudah terguncang. Dia harus bergerak dan tidak bisa menunggu lagi. Terima teknik bela diri saya. Inferno Chop. Bab 16. Xiao Jian melonjak ke udara dengan melompat dan meninju. Sebuah bola api menyala di tinjunya, melepaskan gelombang panas yang kuat ke sekitarnya. Niat pembunuhannya menyebabkan Xiao Chen membeku. Xiao Jian tersenyum dingin. Dengan kecepatannya sebagai murid marsial puncak, tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Inferno Chop ini adalah teknik marsial peringkat kuning peringkat medial yang telah dia kembangkan selama beberapa tahun. Jadi dia yakin dia pasti akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Melihat kecepatan Xiao Jian, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menerimanya langsung. Dengan Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan panik di dalam dirinya, Xiao Chen menginjak tanpa ampun di tanah dan terbang ke atas. Purple Thunder True Fire miliknya mengalir keluar dari tangan kanannya dengan raungan, membungkus seluruh tangan kanannya. Ini adalah hasil kultivasi Xiao Chen selama 6 hari. Dia tidak percaya bahwa api sejati dari penggarap abadi tidak akan mampu bersaing dengan api biasa ini. Bang! Tinju mereka bertemu di udara, dan Xiao Chen terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah dan ki dalam tubuhnya kacau. Tetapi ia dengan cepat mengedarkan esensnya untuk menenangkan fluktuasi darah dan ki-nya. Tampaknya kekuatan mentahnya masih sedikit lebih rendah daripada kekuatan Xiao Jian. Karena ia memiliki kultivasi marsial murid puncak, Xiao Jian hanya perlu mengambil beberapa langkah mundur untuk menstabilkan dirinya. Tanpa henti mengejek Xiao Chen di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika api ungu tiba-tiba muncul di tangan kanan Xiao Chen, itu membuatnya agak takut. Namun, setelah pertukaran itu, dia menyadari bahwa penampilan bisa menipu. Karena kekuatan nyala api itu hanya di ranah murid bela diri. Tampaknya orang ini akhirnya memadatkan roh martialnya. Dan nyala api aneh ini mungkin adalah roh martialnya, namun ketika Xiao Jian memikirkannya, dia menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk menghancurkan martial spirit Xiao Chen. Dia bisa membuat Xiao Chen tidak pernah bisa pulih lagi, namun sesuatu yang aneh telah terjadi. Api ungu yang telah terjalin dengan Inferno Chop milik Xiao Jian belum benar-benar padam. Xiao Jian berpura-pura itu bukan apa-apa dan hanya melemparkan tangannya mencoba memadamkan api, namun api ungu ini seperti disiram dengan minyak. Mereka terus membakar lebih kuat, terus mengkonsumsi esens di telapak tangan Xiao Jian. Dia sangat terkejut dan buru-buru mengedarkan esens ke telapak tangan kanannya. Tanpa diduga, api ungu itu sangat keras kepala. Bahkan setelah itu dibungkus dengan sejumlah besar esens, masih terus mengkonsumsi esens yang dikirim oleh Xiao Jian tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian segera merasa panik di dalam hatinya. Dia mulai mengayunkan tangannya secara acak. Namun, terlepas dari bagaimana dia mengayunkan tangannya, nyala api ini seperti lintah menempel di tubuhnya, tidak mau terlempar keluar. Esensi di tubuhnya masih terus mengalir ke telapak tangannya. Setelah beberapa waktu, nyala api ungu itu tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya dan mulai memadamkan dirinya sendiri. Xiao Jian akhirnya berhasil mengatur napas dengan susah payah ketika tiba-tiba ada suara berderak di udara. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada halilintar yang terang dan menyilaukan menembaki dia. Teknik marsial peringkat kuning kelas tinggi. Divine Thunder Breakbang. Xiao Jian menjerit sedih dan seluruh tubuhnya terbang dari arena. Dia hangus hitam dan terus-menerus kejang. Busur listrik melompat di sekitar tubuhnya. Diam. Lingkungan menjadi sunyi senyap.
Aula bela diri, yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan sebelumnya, sekarang benar-benar sunyi. Mulut semua orang ternganga kaget sementara mereka berdiri di sana menyaksikan semua peristiwa ini berlangsung. Mereka merasa takjub, bahkan ada beberapa yang berdiri sangat jauh di belakang, yang tidak tahu apa yang terjadi. Semua berpikir bagaimana Xiao Jian tiba-tiba terbang keluar dari arena. Bab 16a. Mereka berdua hanya bertukar pukulan dan duel baru saja dimulai. Di mata penonton, duel ini pasti tidak akan terlalu lama. Alam bela diri dari keduanya terlalu jauh. Xiao Chen harus benar-benar tak berdaya dan dianggap tidak berguna dalam satu pukulan. Tetapi sekarang, situasinya telah terbalik dari harapan mereka. Penonton tidak bisa percaya ketika mereka melihat bahwa orang terkuat di generasi yang lebih muda, Xiao Jian, sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan oleh sampah yang masih berada di 9 Great Spirit Refinement. Ini benar-benar melebihi harapan mereka. Xiao Chen memandang Xiao Yulan yang jauh dan dengan lembut tersenyum padanya. Dia melanjutkan untuk melompat dari arena dan menuju ke gerbang tanpa melihat Xiao Jian di lantai. Dia telah meninggalkan tangannya sebelumnya dan telah membagi perhatiannya ke Purple Thunder True Fire. Jika dia menyerang dengan Divine Thunder Break pada kekuatan maksimalnya, dia bisa menghancurkan Martial Spirit Xiao Jian. Kerumunan secara otomatis berpisah dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi yang rumit. Para murid Xiao Clan yang dulu berhubungan baik dengan Xiao Jian bahkan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Halaman Xiao Clan duel sudah setengah bulan yang lalu. Dan dalam setengah bulan ini, Xiao Chen bisa merasakan sikap anggota klan Xiao terhadapnya telah berubah. Penghormatan dan rasa hormat menggantikan tampilan penghinaan dari masa lalu. Ini adalah bagaimana benua Tianwu itu seperti. Itu adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Dan hanya dengan kekuatan seseorang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Xiao Chen mengabaikan perubahan sikap ini. Selain menemani Xiao Yulan ke kota Mohe selama beberapa kali dalam setengah bulan terakhir, ia menghabiskan sisa waktunya berkultivasi. Peristiwa di Seven Horn Mountain telah meninggalkan bayangan di hatinya. Mungkin ada beberapa konspirasi antara pria misterius berbaju biru dan Zhang Clan. Dan itu mungkin terkait dengan janji 10 tahun yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Meskipun dia bukan orang dari dunia ini, jika klan Xiao kehilangan Seven Horn Mountain, mereka pasti akan kehilangan posisi mereka di kota Mohe. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kehilangan perlindungan klan Xiao, belum lagi Saint Martial, bahkan Grandmaster Martial dapat dengan mudah membunuhnya. Xiao Chen merasakan krisis yang mendalam. Dia hanya bisa terus menjadi lebih kuat. Disitulah dia bisa mempertahankan nasibnya di tangannya sendiri di masa depan. Budidaya Purple Thunder True Fire sudah mencapai lapisan kedua dan itu tidak lagi mengharuskan Purple Thunder Divine Mantra untuk diedarkan. Hanya dengan kemauannya, dia bisa memadatkan api. Dengan kendali besarnya, Purple Thunder True Fire sekarang dapat meninggalkan tangannya dan melayang di udara. Sekarang setelah dia mencapai ranah ini, dia telah mencapai persyaratan dasar untuk memurnikan pil obat. Karena itu, Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke Mohe City untuk membeli kuali obat yang cocok untuk mencoba dan memperbaiki pil obat. Kota Mohe adalah salah satu dari 8 kota utama di wilayah Qizi. Dalam Great Qin Nation, itu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil biasa. Selain pemilik asli dari tubuh ini, Xiao Chen sendiri telah datang ke sini lebih dari sekali. Jadi dia akrab dengan jalan dan tiba segera. Xiao Chen dengan percaya diri berjalan ke bengkel terbesar, yang disebut Regretful Iron. Cabang utamanya terletak di ibu kota benua. Dan Dong Clan mendukungnya yang dikatakan sebagai asosiasi pedagang besar bangsa Great Qin Nation. Dekorasi interiornya cukup unik dan rak-raknya dipenuhi dengan senjata dan baju besi dari semua warna. Ada banyak pelanggan di sana.
menunjukkan bahwa bisnis bengkel ini cukup baik. Xiao Chen mendekati rak yang disediakan khusus untuk kuali obat. Setelah memeriksanya dalam waktu yang lama, dia tidak tertarik pada satu pun dari mereka. Karena ini hanya terbuat dari logam biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah suara heroik yang berani memanggil dari belakangnya. Tuan Muda Xiao, apakah Anda di sini untuk membeli kuali obat?